Investasi. Investasi adalah aktivitas penanaman modal untuk dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Singkatnya, melalui investasi, seseorang berharap nilai dari suatu aset akan meningkat seiring waktu. Aset investasi dapat berwujud tenaga, waktu, emas, saham, reksadana, dan sebagainya. Investasi persediaan. Inventori atau persediaan barang merupakan elemen utama modal kerja yang terus mengalami perubahan. Adanya investasi dalam inventori yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan berakibat memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpangan dan pemeliharaan di gudang, memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, keusangan, dan memperkecil keuntungan. Penyusutan. Proses alokasi harga perolehan atau cost menjadi beban selama usia ekonomis aset tetap secara rasional dan sistematis. Berikut ini adalah faktor-faktor besarnya penyusutan. Yang pertama, biaya perolehan atau harga perolehan. Yang kedua, nilai residu. Yang ketiga, masa manfaat. Yang keempat, sifat dan pola penggunaan. Berikut ini adalah metode penyusutan aset tetap. Baik, di sini ada biaya modal real. Biaya modal real sangat diperlukan dipahami oleh perusahaan yang ingin melakukan investasi dengan cara mendirikan bisnis baru karena bisa digunakan untuk menentukan nilai biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan guna mendapatkan modal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cost of capital adalah suatu biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendapatkan pendanaan. Berikutnya ada cara menghitung cost of capital. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menghitung cost of capital, terutama pada biaya rata-rata tertimbang atau WACC. Berikut ini adalah rumusnya. Oke, sudah. Investasi neto. Investasi bersih atau investasi yang mengacu pada peningkatan bersih dalam stok aset modal. Itu sama dengan investasi bruto dikurangi penyusutan aset modal. Investasi bruto adalah uang yang dihabiskan untuk membeli aset modal seperti properti, pabrik, dan peralatan. Formula investasi neto. Investasi neto sama dengan investasi bruto atau defisit dan depresiasi. Kemudian pajak pendapatan atau perusahaan. Tahap mencari penghasilan kena pajak. Untuk menghitung pajak penghasilan, sebelum menghitung besar pajak penghasilan perlu terlebih dahulu ditemukan besarnya penghasilan karena kena pajak. Penghasilan kena pajak ini sebagai dasar menghitung pajak penghasilan perusahaan. Selanjutnya yaitu langkah mencari besar penghasilan kena pajak. 1. Menghitung penghasilan 1 tahun pajak. Hitung seluruh penghasilannya yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan dalam 1 tahun pajak. Jumlah pendapatan yang tidak perlu dimasukkan adalah penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final. Yang kedua, mengurangi dengan biaya. Kurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Biaya tersebut meliputi biaya pembelian bahan dan biaya jasa yang meliputi gaji dan tunjangan, biaya bunga, biaya sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi juga termasuk. 3. Ketahui biaya yang tidak bisa dikurangkan. Perhatikan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Biaya tersebut diantaranya adalah pembagian laba seperti dividen, termasuk juga pembagian sisa hasil usaha koperasi maupun biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham.
Selanjutnya, 1. Menghitung pajak penghasilan perusahaan. Setelah diketahui besaran penghasilan kena pajak, selanjutnya adalah mengetahui tarif pajak penghasilan badan. Tarif pajak penghasilan badan secara umum adalah 25% dari penghasilan kena pajak. 2. Contoh perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Perhitungan atau menghitung pajak penghasilan perusahaan juga akan dijumpai pada saat cara menghitung SPT atau badan. Bagi WP badan dalam negeri dengan pendapatan bruto sampai dengan 50 juta mendapat fasilitas pengurangan tarif sesuai pasal 31E UU PPH. Pengurangan pajak perusahaan berapa persen? Besar pengurangan tarif pajak perusahaan atau badan adalah 50% dari tarif sebagaimana pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2 yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai 4.800. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan daerah memiliki pendapatan bruto sebesar penghasilan kena pajak sebesar 610 juta. Kredit pajak investasi. Pajak merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam berinvestasi. Karena setiap instrumen investasi memiliki tarif pajak yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap imbal hasil bersih yang akan diterima. Oleh karena itu, mari kita bahas beberapa aspek perpajakan terhadap instrumen investasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, deposito. Deposito dikenal sebagai salah satu instrumen investasi yang paling aman dan memiliki resiko. Pengurangan nilai investasi yang sangat kecil. Oleh karena itu, bagi seseorang yang memiliki profil risiko konservatif, deposit merupakan pilihan instrumen investasi yang tepat. Yang kedua, surat utang. Surat utang atau dikenal juga dengan istilah obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang hampir mirip dengan deposito. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai normal dan waktu jatuh tempo tertentu. Yang ketiga, saham. Saham merupakan suatu tanda kepemilikan dari sebuah perusahaan. Dalam berinvestasi, saham seorang investor bisa mendapatkan keuntungan dan dua sumber, yaitu kenaikan harga saham dan dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Dan yang keempat, reksadana. Reksadana adalah suatu bentuk investasi di mana investor menitipkan dana mereka kepada manajer investasi yang telah meminta izin resmi untuk kemudian dikelola dan diinvestasikan berbagai instrumen. Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal di suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Penerbitan saham merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan dana segar atau modal untuk mengembangkan bisnis secara jangka panjang. Saham sendiri dapat diperjualbelikan melalui bursa efek dengan harga yang berubah-ubah sesuai kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi. Terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa pada umumnya memberikan hak atas kepemilik saham untuk memberikan suara pada suatu pengambilan keputusan. Pemilik saham juga mendapatkan prioritas untuk didahulukan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Saham preferen pada umumnya tidak memberikan hak kepada pemilik saham untuk memberikan
bersuara saat pengambilan keputusan. Namun pemegang saham mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan. Misalnya, pemegang saham preferen akan mendapatkan dividen lebih dulu dibanding pemegang saham biasa.